Selamat bertemu kembali anak-anakku sekalian. Hari ini kita akan belajar tentang Yesus Sang Pendoa. Masih banyak orang yang meyakini bahwa doa terbukti mempunyai daya kekuatan yang luar biasa dalam kehidupan. Itulah sebabnya banyak orang berdoa sebelum dan sesudah melakukan aktivitasnya. Walaupun demikian, tidak semua orang memahami dan mempraktikkan doa secara benar. Hal ini nampak dalam cara dan isi doa. Ada orang yang menganggap cukup bila sudah berdoa pada hari Minggu, sehingga hari-hari lainnya tidak pernah berdoa. Ada yang kalau berdoa isinya hanya meminta saja, dan sebagainya. Bagaimana sesungguhnya berdoa yang baik itu? Dalam pelajaran ini, kamu dapat belajar dari Yesus Sang Pendoa. Yesus adalah pribadi pendoa. Ia mengisi awal dan akhir karyanya dengan doa. Bagi Yesus, doa menjadi kekuatan untuk setia dalam melaksanakan tugas dari Bapa, sekalipun harus menghadapi berbagai macam godaan dan ancaman. Ia juga mengajar bagaimana kita harus berdoa dengan baik, sebagaimana diuraikan dalam Matius bab 6 ayat 5-15. Anak-anakku sekalian, sebelum kita melanjutkan pelajaran, mari kita menyiapkan hati kita untuk berdoa bersama dengan sikap doa yang baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami yang Maha Kasih, Engkau senantiasa menjadi pedoman kami dalam bertindak. Ajarlah kami untuk meneladani putra-Mu, berdoa sesuai dengan situasi dan kebutuhan kami. Bantulah kami hari ini, agar kami mampu memahami teladan putra-Mu dalam menghaturkan doa kepadamu. Buatlah kami mampu untuk melaksanakan ajaran putra-Mu, terlebih dalam ajarannya mengenai doa yang baik. Ajarlah kami untuk mampu berdoa tidak hanya di mulut saja, melainkan berdoa dengan penuh iman kepadamu. Engkau kami puji dan kami sembah ya Bapa, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Setelah kita berdoa, kita akan melanjutkan pelajaran kita. Dan ini Ibu minta kalian semua untuk mendengarkan tujuan pembelajaran kita hari ini. 1. Memahami pengalaman dan hidup doa sehari-hari. 2. Memahami dengan belajar dari Yesus Sang Pendoa berdasarkan kitab suci Injil Matius bab 6 ayat 5-15. Anak-anak sekalian, fokuskan pikiran dan perhatianmu untuk mengikuti pelajaran hari ini dengan baik. Cobalah kalian untuk hening sejenak, mengingat kembali kehidupan doa kalian, kemudian menghayati pentingnya berdoa. Doa sangat penting dilakukan setiap saat, dari pagi hingga malam hari, dengan isi doa berupa syukur, pujian, dan permohonan. Jadi itulah isi doa, yakni syukur, pujian, dan permohonan. Sering kita mendengar banyak orang yang berdoa hanya berisi permohonan. Dalam kehidupan kita setiap hari, kita harus bisa membagi waktu berdoa, dan isi doanya harus ada, yakni syukur, pujian, dan permohonan. Dengan mempersiapkan alat dan perlengkapan doa, agar supaya suasana doa menjadi lebih sempurna.
Baiklah, anak-anakku sekalian sudah mendengarkan pengalaman tentang hidup doa sehari-hari. Sekarang kita belajar dari Yesus sang pendoa. Dalam beberapa kutipan kitab suci, kamu dapat menemukan pribadi Yesus sebagai pribadi yang hidupnya tidak lepas dari doa. Sebelum dan sesudah mulai karyanya, Yesus terbiasa berdoa. Bahkan dalam kesempatan yang paling genting pun, Yesus menghadapinya dengan doa. Salah satu gambaran tentang Yesus sang pendoa dapat disimak dari Injil Matius bab 6 ayat 5-15. Setelah membaca dan menyimak kitab suci tadi, ada beberapa hal yang ditanyakan agar kamu lebih memahami isi kitab suci tadi. 1. Nasihat apa saja yang disampaikan Yesus dalam berdoa? 2. Yesus dalam mengajarkan berdoa, isinya tidak hanya meminta-minta saja. Unsur-unsur apa sajakah dalam doa yang diajarkan oleh Yesus? Anak-anakku sekalian, setelah membaca, memahami, dan menjawab pertanyaan-pertanyaan kitab suci tadi, kita harus lebih memahami apa yang kita pelajari hari ini. A. Doa merupakan suatu sarana yang kita pergunakan untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Dalam doa yang baik, terjadi suatu komunikasi yang timbal balik antara kita yang berdoa dengan Tuhan sendiri. B. Doa yang baik paling tidak berisi 3 hal, yaitu pujian, syukur, dan permohonan. Jadi dalam berdoa, hendaknya kita tidak hanya meminta-minta saja, tanpa ada unsur pujian dan syukur kepada Tuhan. C. Doa Bapa Kami merupakan salah satu warisan yang paling berharga yang Tuhan Yesus berikan kepada kita. Melalui doa ini, kita diajak oleh Kristus untuk memanggil Allah sebagai Bapa, sebab kita telah diangkat menjadi anak-anak Allah. Doa ini mengandung 7 permohonan yang terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama untuk memuliakan Tuhan, bab 6 ayat 9-10. Sedangkan bagian kedua untuk kebutuhan kita yang berdoa, bab 6 ayat 11-15. Doa ini mengandung pujian atau penyembahan kepada Allah, penyerahan diri kita kepadanya, pertobatan dan permohonan. Anak-anakku sekalian, setelah kita belajar hari ini, cobalah kita meresapi apa yang kita baca dalam kitab suci. Doa menjadi sumber kekuatan kita sebagai orang beriman. Dalam doa, kita dapat berdialog, mendengarkan Tuhan, dan menyampaikan segala sesuatu kepadanya. Sejauh ini, sudahkah kalian memahami makna dari doa? Bagaimanakah sikap kita yang baik dalam berdoa? Bagaimanakah teladan yang diberikan Yesus dalam hal berdoa? Kebiasaan apa yang akan kalian lakukan sebagai bentuk penghayatan dan perwujudan atas pemahaman akan doa? Pelajaran kita hari ini sampai di sini dulu. Mari kita menutupi pelajaran kita dengan doa bersama. Anak-anak sekalian, sikap doa yang baik. Mari kita menutup pelajaran hari ini dengan membacakan
Mazmur bab 5 ayat 1 sampai dengan 13. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.